Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bersama-sama wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersama-sama akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang pada malam ini kita sampai pada bab yang ke-6 tentang penyakitnya lidah. Maka kembali kita iftitah, kita buka dengan kitab surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada beliau, sang pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan semua para guru-guru kita, para pendahulu kita yang ada di alam barzakh. Semoga semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhdi Allah darajatahum fil jannah, dan kita mendapatkan bagian keberkahan dari ilmu mereka, dari akhlak mereka, dari kemuliaan mereka. Dibuka hati kita oleh Allah untuk menerima cahaya ilmu, untuk menerima cahaya hikmah, dan kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anak kita, murid-murid kita dijadikan orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sunnah wal jamaah. Dan keberkahan majelis taklim ini kita niatkan juga Allah menyampaikan apa yang menjadi hajat kita semua, hawaijat dunia wal akhirah, bi barakati Rasulillah, bi barakati hadzal kitab al-bidayah al-hidayah, wa bi asrari suratil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila anqal, sampai pada bacaan As-Sadisu Al-La'nu, ya, halaman 92 di kitab yang kuning itu, dan yang syarahnya di halaman 76. As-Sadisu, adapun yang keenam, ya, minat samaniyah, dari yang 8 jumlahnya, adalah al-la'n. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insan bi'ainihi, wa la taqta bi syahadatika 'ala ahadin min ahli qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifakin, fa innal muttali'a 'ala as-sarair huwa Allah ta'ala, fala tadkhul bainal ibad wa bainallah ta'ala. Adapun yang keenam dari yang 8 itu adalah Allah, melaknat. Melaknat ini termasuk dilarang, tidak boleh. Gampang melaknat tidak boleh. Laknat itu artinya, gampang melaknat itu al-ib'ad an rahmatillahi ta'ala, akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Orang yang suka melaknat akan jauh dari rahmat Allah. Fa iyyaka, maka takutlah Anda, antal'ana, kepada supaya melaknat siapa Anda, syai'an, kepada sesuatu, mimma, nyatanya dari perkara, khalaqa, yang telah menciptakan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, min hayawanin, nyatanya daripada binatang, au ta'amin, atau makanan,
au insanin atau manusia bi'ainihi dengan keberadaan manusia tersebut. Jadi dilarang, tidak boleh melaknat ciptaan Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Binatang, makanan, apalagi manusia, tidak boleh, tidak boleh. Di sini disebutkan walau kafirun, walaupun orang enggak kafir, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian contohnya begini, kita mengatakan Zaidun la'anahullah wa huwa yahudiyun, itu masalah, tidak boleh. Oh, bawah. Harus tanggung kafir loh. Orang Yahudi loh. Tidak ada biau. Tidak boleh. Ini kalian semua betul-betul harus belajar menjaga lidah. Hati-hati mengucapkan kalimat akan keluar dari lidah kita. Karena ini gambarannya, gambaran kebaikan seseorang. Jadi kalau orang itu hatinya baik, apa yang dikeluarkan juga baik. Jadi jangan gampang melaknat. Dan kita ketika berjumpa dengan orang yang seperti ini, jangan ikut termakan, gitu. Artinya jangan kita berharap aroma wangi bunga dari bangkai yang ada. Tidak mungkin bangkai mengeluarkan aroma wangi. Sebaliknya juga, tidak mungkin bunga itu mengeluarkan aroma bangkai, tidak mungkin. Jadi kalau emang sudah orang itu tidak baik, kita berharap baik, ya sulit gitu, sulit. Karena emang dia tidak baik gitu. Nah, itu bisa berubah kalau kita mau merubahnya, ya. Kalau kita mau merubah, repot, tak bisa. Bisa. Walaupun kadung biasa laknat, bisa. Walaupun kadung mana pun keras, bisa. Perlahan. Jadi on-lawan ini gak bisa bertahap. Bagaimana dengan Sayyidina Umar itu yang keras, tegas gitu. Ketika Islam sudah ada di hatinya, ya, ketika beliau sudah ada di belakang naungan ajaran Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi seorang Umar yang luar biasa, istimewa. Jangan, tidak boleh, wala taqta bi syahadatik, dan jangan Anda memutuskan bi syahadatika dengan persaksian Anda ala hadir atas seseorang min ahli kiblat, dari orang yang ahli kiblat, ya, artinya muslimat, tidak boleh dengan bisyirkin au kufrin au nifakin. Anda menyatakan orang itu sebagai syirik, kafir atau munafik, tak boleh. Cek panggempang ngocak orang cek panggempang ngocak orang cek panggempang ngocak orang munafik. Karena ada sekarang itu hanya beda sedikit syirik, hanya beda sedikit kafir gitu. Kita jangan itu. Tak boleh, tak boleh. Ya. Seandainya Anda menemukan 99 kejelekan orang itu, ya, tapi ada satu yang menunjukkan dia Muslim, kita tidak boleh menyatakan kafir. Tidak boleh. Cepang-kempang, gitu ya. Kenapa? Fa innal muttali'a, karena sesungguhnya yang maha mengetahui sebetul-betul oning alas sarairi, kepada beberapa rahasia, huwallahu ta'ala, dialah hanya Allah ta'ala. Pada ta'oning gitu.
Rahasia yang akan terjadi kepada seorang itu kita sama-sama tidak tahu. Jadi tidak boleh gampang ngecap kau. Tak boleh. Fala tadkhul, maka janganlah masuk Anda bainal ibad, di antara beberapa hamba, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah Ta'ala. Sudah, jangan. Jangan Anda itu gampang menghakimi seorang. Tak boleh. Pas kemudian Anda beranggapan, oh mungkin tak kira jalan, celeng ya, nerakam pun tak boleh. Jangan. Nih, tak kasih contoh ya. Ada seorang sahabat itu ahli Al-Quran. Itu kalau pegang Quran meneteskan air mata. Pegang mushaf itu nangis. Hadza kalam Rahman, hadza kalam Rahim. Nangis dia. Kalau baca Quran dia khusyuk. Siapa dia? Namanya Ikrimah. Tahu Ikrimah? Hah? Tak tahu. Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal. Ahli Quran dia. Senang baca Quran. Bapaan Abu Jahal. Makanya kita tidak boleh anak dia pasti juga, jangan, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang hanya tahu itu adalah Allah. Jadi jangan kita itu mentang-mentang rajin ya, kejeng, kemudian kita menganggap orang ya neraka aja kena ngaji. Jangan. Pada tahu nih, sama-sama tidak tahu. Ini Ikrimah ini dulu memerangi Rasulullah. Ya. Di perang Badar ini Ikrimah ini membela ayahnya itu ketika meninggal luar biasa. Marah ini sama orang-orang Islam ini. Cuma ketika Allah buka pintu hatinya untuk menerima Rasulullah, untuk menerima hidayah, apa yang terjadi? Menjadi orang yang kemudian menjadi seorang yang syahid. Allah yang menghambakan segala-galanya. Jadi kita tidak boleh masuk ke ranah ini antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hamba. Itu. Karena begini. Seandainya ada seorang kemudian Anda katakan dia kafir. Ya, Anda katakan dia kafir. Dan itu tidak kafir ternyata. Maka kembali kepada Anda itu. Jeleknya kepada kita dianggap kafir. Jadi kalau orang mengkafirkan seseorang dan dia tidak kafir, maka yang kafir adalah yang mengkafirkan. Begitu. Seandainya dia memang kafir betulan, kita tidak dapat apa-apa. Tak boleh genjeren. Kan rugi. Bahkan di sini ada keterangan begini ya. Ketika ada orang yang bertanya, hal yajuzu la'anal Yazid li'annahu qatala Husain? Apakah boleh orang melaknat Yazid? Yazid ini anaknya Muawiyah. Ya, Muawiyah ini orang yang berperang dengan Sayyidina Ali. Dulu setelah kepemimpinan Sayyidina Ali itu terjadi perang, ya, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ini sama-sama sahabat Nabi. Tapi sama-sama baik. Tapi setelah itu diganti oleh anaknya Yazid. Ini yang tidak baik katanya orang Yazid ini. Nah, Yazid ini dengan bala tentaranya yang dikabarkan berhasil membantai Sayyidina Husain di Karbala. Terjadi pada hari Asyura. Gitu. Nah, di sini
Imam Ghazali juga Syekh Nawawi mengatakan, bolehkah orang melaknat Yazid yang telah membunuh Husain itu, atau memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Sayyidina? Karena yang bunuh bukan bukan dia. Yang bunuh namanya panglimanya Ziyad. Panglimanya namanya Ziyad. Gitu. Dengan bala tentara itu. Yang perintahkan Yazid. Yang perintahkan, yang membunuh Ziyad namanya. Boleh tidak melaknat Yazid ini? Pertanyaannya. Yang membunuh atau yang memerintahkan untuk pembunuhan terhadap Husain? Kulna. Maka kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, hadza lam yusbit aslan, fala yajuz. Ini keterangan tidak pasti. Yang membunuh atau yang memerintahkan pembunuhan adalah Yazid, ini tidak pas. Maka mereka mengatakan tidak boleh. Fala yajuz ayyuqala innahu qatalahu. Tidak boleh. Kenapa? Karena berita ini masih remang. Ulama di sejarah masih berbeda pendapat tentang ketetapan sang pembunuh Sayyidina Husain. Gitu. Tidak boleh. Apalagi kemudian melaknat, ya. Karena apa? Karena tidak boleh menentukan dan melaknat seseorang itu yang dia masih belum tahqiq, ya, belum nyata apa yang terjadi gitu. Tapi na'am yajuzu ayyuqala qatala Ibnu Muljam aliyan, qatala Abu Lu'lu Umar. Nah, ini boleh. Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, boleh. Seorang ahli ibadah, seorang ahli puasa, ya. Shaimun nahar, qiyamul lail, khatimil Quran, sering khatam Quran ini. Jenggotnya panjang. Namanya Ibnu Muljam. Membunuh Sayyidina Ali. Nyaman Abdurrahman Ibnu Muljam. Ini boleh. Atau Abu Lu'lu'ah membunuh Umar, boleh. Kenapa? Fa inna dzalika sabata mutawatira kama fil ihya. Karena itu keterangan sudah mutawatir, sudah jelas ditetapkan oleh para ulama. Mutawatir itu artinya, nih dengarkan baik-baik biar kita punya ilmu, ya, tambahan sedikit. Mutawatir itu berita yang disaksikan oleh 10 orang paling sedikit. 10, sehingga persaksiannya kuat. Berdekatan. Ki puru berdekatan. Apa? Pembunuhan. Arwah sematen. Mon senyak sen neka 10 orang atau lebih namanya mutawatir. Mon korang beni. Nah, deki andaikan mau dipertanggungjawabkan, dia panggil lagi 10 orang, dadek kumpul 10 orang. Saya akan menyampaikan keterangan ini untuk menjadi saksi. Nah, hadis yang mutawatir ini hadis yang tidak terbantahkan. Ini lebih hebat daripada hadis sahih. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang dihadiri dengan persaksian 10. Jadi ada hadis mutawatir berarti itu sahabat lebih 10 orang. Nanti dia ketika ingin menyampaikan hadis panggil lagi 10 orang lagi, menyampaikan 10 lagi, paling sedikit gitu. Akhirnya kuat, tidak bisa dibantah. Beda dengan hadis ahad gitu. Jadi biar kita itu sekoni tahu kalau ada perbedaan pendapat antara yang sahih dengan yang sahih, ya. Beda dengan hasan sahih, mesti menang hasan. Kalau sahih sama sahih, tapi yang satu mutawatir, yang satu tidak, maka yang menang mutawatir. Wa'lam, ketahuilah olehmu, ya. Nih, beliau melanjutkan. Annaka, sungguhnya engkau, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, la yuqal,
tidak akan ditanya laka untukmu lima lam tal'an. Kenapa kamu tidak melaknat fulanan kepada fulan? Jadi laku kau oleh sampean nang akhirat tak kira tanya aki, pun mata laknat ruah. Kenapa kamu tidak mencaci orang itu? Walima sakkata anhu. Dan juga tidak ditanya kenapa kamu diam. Makna menang enggak, anhu darinya. Begitu. Bal lau lam tal'an, bahkan seandainya Anda tidak melaknat iblisa kepada iblis tul umrik, sepanjang umurmu, lam tastaghil lisana, dan tidak menyibukkan engkau lisana kepada lidahmu bidzikrihi, dengan menyebut iblis, lam tus'al anhu, Anda juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi seandainya kita tidak melaknat iblis, tak ngucap iblis laknatullah alaih, mana ya? Ya. Dan kita tidak iblis ini al-la'in, mal'un. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita tidak akan pernah ditanya itu. Tidak akan ditanya. Pun tak laknat iblis, tidak ditanya. Begitu. Jadi artinya jangan gampang-gampang melaknat seseorang gitu. Ini pernah terjadi dahulu. Ya. Ini kisah ini terkenal ini. Orang yang ahli ibadah berpapasan dengan orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli ibadah berpapasan dengan yang ahli ibadah ini saking dekatnya kepada Allah, saking kuatnya kepada Allah itu hatinya, zikirnya, ibadahnya. Kemana dia berjalan dinaungi oleh awan. Kemana berjalan dinaungi oleh tidak kepanasan. Kebere etorok biang mendung ketemor. Selain panas tak apa? Nyaman apa tak nyaman? Nyaman. Muncul kelajengan kan ya nyaman. Oh jadi kota. Saking hebatnya ini, kemana-mana dinaungi oleh awan. Nah, ketika dia berpapasan dengan seorang yang tukang maksiat, ini berpapasan, yang ahli ibadah ini memalingkan wajahnya, tak abus. Di hatinya terlintas, maka tahu orang ahli maksiat tak fokus gitu. Memalingkan atau lain. Se ahli maksiat memalingkan wajah juga. Kalau se alim, se ahli ibadah ini memalingkan wajah karena meremehkan, tahkir, meremehkan orang ahli maksiat itu. Tapi yang ahli maksiat memalingkan wajah karena mengagungkan dia. Mengagungkan nih, tidak layak saya ketemu dengan orang yang mulia seperti ini. Tidak pantas berpapasan dengan orang yang ahli ibadah seperti ini. Ini orang hebat, ini orang mulia. Sementara semulja meremehkan. Di hatinya itu menganggap remeh. Ya, maning orang Maria tak kira fokus saja. Apa yang terjadi? Ketika mereka berpapasan lebar, awan itu berpindah. Tadi menaungi orang ahli ibadah itu, setelah itu dia menaungi orang ahli maksiat. Karomahnya dipindah oleh Allah. Kemuliaannya dipindah. Kenapa? Karena yang ahli ibadah itu telah memiliki dugaan tidak baik terhadap orang ahli maksiat. Tidak boleh. Ini sudah ahli ibadah. Naungin apa mendung. Apa boleh ngaku lebih impian kita pernah naungin apa gitu. Jadi tidak boleh, jangan. Ki pada tak edam, ki pada tak ebang, ki kadang beda orang bro. Tak saya, pas akhir sampun saya itu saya. Luar biasa. Ki pada juga saya, sama dia pas tak saya. Kengkun biasa. Seodi dalam kebodohan saya deki matena sah biasa. Rasulullah dawu orang ini bakal mati sesuai kalaban kebiasaan. Yamutul mar'u ala ma asa alaihi wa
wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Kata Rasulullah itu orang bakal mati sesuai kalaupun kebiasaan. Jadi mon biasa majlis, biasa sholawat, biasa entar ke jamaah, biasa ngaji, biasa atikir, biasa sholawat, deki matena biasa sesuai dengan moga-moga kalau sampean setuju sudah. Sebaliknya ya begitu, gitu. Nah, jadi iblis juga sudah jangan gampang-gampang melaknat. Ya. Lam tus'alan wa lam tutalab, dan Anda juga tidak akan dituntut. Tidak akan dituntut. Bihi karena iblis yaumul qiyamati, besok di hari kiamat. Kalau sampean ini kata tak bakal dituntut lagi. Andre mata alaknat iblis, andre mata anak. Ndak. Deki malah iblis dia. Nang neraka. Ketika orang Apollo pidato iblis. Di hadapan kroni-kroninya, orang-orang yang sudah ikut dalam kelompoknya. Kok kan lah ngocah ini, pencet rongkok, maki atoro, gitu kan? Tidak lagi kok. Jadi orang kan sering menyalahkan iblis. Orang ngajar iblis, tak benar. Padahal kita tahu iblis tak kini lagi iblis. Makanya iblis itu rencananya mau pensiun jadi penggoda manusia. Pensiun apa? Ada apa? Kota aku esengku. Orang berlindungan deh. Tak bojong sepuh. Iya. Ada apa? Iblis sebut. Jadi iblis. Aja tak kata ikut kok saya tak bojong. Jadi bukan karena saya. Aja tak jawab kerja mengkulak. Kok salah lagi. Makanya iblis itu tulis katanya. Pensiun iblis lah. Kalau aku salah lagi. Padahal cerita saya salah apa tak ganggu gitu. Allah Muhammad. Nah, jadi ya, apa kata beliau? Jangan gampang laknat. Jangan gampang. Wa idza la'anta ahadan min khalqillah. Jika Anda melaknat ahadan kepada seorang min khalqillah taala, dari makhluk Allah taala, tulibta. Nah, maka Anda akan dituntut. Anda akan dituntut. Sampeyan mun alaknat ka orang bakal dituntut. Wala tadummanna, dan janganlah mencaci Anda syai'an kepada suatu apapun mimma dari perkara khalaqa yang telah menciptakan Allah taala, siapa Allah taala. Faqad kana, maka sungguh ada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadhummu, ialah tidak pernah mencela siapa Nabi Muhammad at-ta'amah, kepada makanan ar-radi'ah yang tidak baik. Jangankan kepada manusia, kepada makanan Nabi Muhammad tidak pernah mencela. Kotu sama sekali. Ini Muhammad mereka tak pernah datang. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan mencaci orang, ngocain deeren tak pernah. Mak buru ini tak pernah jelas. Mak acen ini tak pernah. Mak pae deh tak pernah. Menggelurkan kan sebut cuma acen. Nah, hemat punten. Bal bahkan kana sallallahu alaihi wasallam idza istaha, ketika beliau ini kesenang kesokan saya pada suatu akalahu itu. Wa illa, ketika beliau tidak senang tarokahu, ditinggalkan, tidak apalagi kepada orang. Sekarang caci maki itu sudah menjadi tren, ya kan? Mentak bengal ngocain orang hebat gitu. Jadi yang hebat kalau sudah berani mencaci maki. Kadang jungjing ranjingan sekarang itu. Tak boleh. Kecuali begini ya, Di sini ada keterangan boleh mencaci itu asal kita tidak menyebut namanya. Ya. Orang dolim, melaknat orang dolim itu tidak apa-apa.
Ya. Di sini ada keterangan begini. Kalian mengatakan begini, ini boleh ya. Ini contohnya yang boleh. Yang boleh. Ya zalim. Orang itu memang zalim. Itu boleh. Kamu dianiaya, barang diambil, boleh dibilang ya zalim. Kalau kalian bilang ya khimar, tahu aja. Hei khimar gitu. Ya kalab, hei pate gitu. Tahu? Tahu aja. Atau ya girdun, wahai monyet, tahu? Bahada qabih liwajhain. Kenapa? Karena ini salah keduanya. Salah keduanya. Sabak cuban orang pakun benih pak pate. Sabak cuban orang pakun benih mo tidak olok pate gitu kan. Cereng tak oleh. Itu dosa itu. Dosa. Mosem leh lah. Kadang beradaan gitu ya. Jadi salah sudah, tidak mungkin manusia itu sebagai, atau dia sudah dusta, ya. Dia menyakiti orang mau neko cain mosem sakit, mau neko cai pate lah. Coba bane neko cai mosem sakit apa tak sakit? Sakitnya di sini di hati gitu kan. Pate gitu, jangan. Dekik, itu kalau di Arab dulu pernah saya kejadian itu. Ketika kesempatan pernah ke sana, dan memang orang sana itu sering katanya, biasa ya. Biasa. Jadi mau ngocok galop anjing gitu. Jawabannya gampang. Wa anta abuk gitu. Pate benepan pate gitu. Mon bini pate wa anti umuk ban pun pate gitu. Atau wa anta kadalik bering arogia. Gitu. Orang sana itu saya pernah langsung melihat itu, menyaksikan. Nah ini tidak boleh, ya. Salah keduanya, artinya salah dua kali. Salah yang pertama dia memang bukan anjing, yang kedua menyakiti. Beda dengan ya zalim, gitu kan? Ya fajir, orang yang zalim, orang yang jahat gitu. Kenapa? Karena itu kalau sudah darurat ya boleh ya. Karena manusia itu memang satu ketika pernah akan zalim. Baik zalim pada dirinya atau zalim pada orang lain, dan tidak bisa lepas dari penyakit gitu. Seperti kita berdosa, itu kita berzalim pada diri kita sendiri gitu. Nah itu yang boleh ya. Seandainya, ini ada keterangan, seandainya Anda sudah terlepas punya lidah, sabkul lisan, talebet ya, melaknat seseorang, maka minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Kalau orangnya masih ada, minta maaf sama orangnya lagi. Karena ada orang itu kocain sama kamu, karena jarang mandi yang mana ya. Pas Anda maca kata panjang jarang mandi, etek kayak mana gitu ya. Maca etek ya. Kamu mau enggak dibilang etek? Tak mau. Nah, ternyata sampean itu kastah. Salah maca. Akhirnya apa? Dia minta maaf. Cepat minta maaf kepada Allah juga. Karena hamba Allah manusia kocai, tek pun salah ke Allah, salah ke orang, gitu. Nah jadi ini pelajaran yang hari-hari ini kita itu sering dipertontonkan yang apa namanya ya, keterbatasan seorang
Tidak boleh. Jadi binatang tidak boleh, makanan tidak boleh, manusia tidak boleh. Kalau sifatnya itu boleh, ya orangnya itu yang tidak boleh. Ya. Kalau sifat jeleknya gitu. Seperti ada pencuri, ya kejelekan mencurinya itu loh yang kita tidak baik kan. Maling. Iya. Begitu. Jadi jangan pas orangnya ya. Karena beda. Jadi kalau ingin mencaci, menjelekkan sifatnya, bukan orang. Orang yang bahil mana? Cerai mana? Kreket mana ya? Orang cerai. Kikir. Jangan. Sifat kikirnya itu loh. Kau tak senang ke sifat kikirnya. Benih kau orang aja gitu. Gitu kan kadang. Itu juga bisa. Semoga manfaat ya. Semoga barokah. Jadi ini pelajaran yang keenam dari penyakit lidah, suka melaknat, dan ini membahayakan, akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah, akan menjadikan kita orang yang suul hati-hati. Tadi itu contohnya orang mulia, kekasih Allah, dikasih karomah, bisa dinaungi oleh awan, itu karena dia hatinya itu mencaci orang yang ahli maksiat, dia meremehkan, dia beranggapan tidak akan baik, dipindah kemuliaannya oleh Allah. Gitu. Semoga semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Moga-moga sedaya paring umur saya barokah, kesehatan barokah, rezeki saya barokah, sedaya tandaretan datang ke lingkungan masyarakat yang sakit. Kita doakan. Ada yang istiqomah sering ikut ngaji, walaupun sepuh Pak Jamal itu kita doakan, ya Allah sakit segera diangkat penyakit oleh Allah, setuju tantaretan datang ke semuanya kita doakan, yang sakit diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah, yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit, susah moga-moga paringin nemu jalan kecumbaran dalam Gusti Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim